Tukang parkir? Boleh. Pejabat yang diparkir juga boleh. Nah, bukan itu. tukang parkir. Iya, karena ini sebentar lagi banyak pemakiran pejabat. Pemakiran. Selamat datang di Meja Makan. Meja Makan. Saya Bayu bersama Kris Budiharjo. Saya panggil Pak D. Ya. Biar lebih kesannya biar lebih santai, ya. Meja makannya biar lebih hidup. Ya. Nah Pak D, kenapa ini dinamakan meja makan acara ini? Ya karena begini, orang itu kalau biasa di meja makan, Ya. kita ingin berinteraksi. Interaksi keluarga itu kan selalu di meja makan. Di meja makan. Oh, pulang kerja atau mau berangkat kerja, pagi sarapan ataupun makan malam. Ya. Orang supaya di dalam hubungan interaksi keluarga terbangun dengan baik, itu biasanya saling menunggu pada waktu makan keluarga. Dan kadang-kadang kalau ada masalah, dibahas sambil makan atau sesudah makan. itu selesai biasanya kalau di meja makan. Betul. Ya kan? Karena perut kenyang, nyaman, ya kan? Dan ada seorang tokoh yang hebat, selalu menyelesaikan masalah sambil makan. Nah, itu Presiden Jokowi. kita nggak makan bakso kan hari ini? Enggak. Jadi banyak simbol-simbol makan Pak Jokowi. Iya. Saya ingat betul pada waktu beliau jadi gubernur ada masalah besar dengan preman dan bahkan dengan preman bukan itu dipanggil untuk ajak makan, selesai itu habis makan. Ini artinya pemindahan pasar Kelitian di Solo sambil makan. Berapa lama itu diajak makan kan pedagangnya kan? 50 lebih kan? Untuk pertemuan sambil makan itu. Suasananya santai tetapi substansinya terselesaikan. Kalau kita pacaran, makan juga. Nah, di meja makan. Di meja makan. Sebutannya kalau anak sekarang apa? Dinner. Candlelight dinner. Wah, ngeri kan? Ya. Meja makan prinsipnya. Makan. Soal tempatnya di mana, persoalan lain. Gitu. Meja makan. Jadi meja banyak makan. Sesuatu itu akan lebih cair, lebih santai di meja makan. Di meja makan. Jadi kita bisa bahas hidup dan kehidupan, baik kehidupan pribadi, hidup kehidupan politik, kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Nah, ini bisa kita sambil bahas di meja makan. Tapi di meja makan itu juga ada pemilu tuh. Oh ya. Pembicara minum dulu. Minum dulu. Silahkan minum. Iya. Jadi di meja makan ini kira-kira bintang tamunya itu siapa aja? Ya, semua tokoh ataupun semua masyarakat untuk berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman ya. Nah, di meja makan itu bisa bercerita tentang kalau kita keluarga tentang kondisi sekolahnya, bagi yang masih sekolah, orang tua nanya ke anaknya, dan juga kondisi kerja. Jadi artinya kehidupan pelajar, mahasiswa, pekerja, pejabat, seniman, pragawati, atlet, ini bahkan pengobatan, baik pengobatan medis maupun non medis. Budaya kita mengajak mengajar kepada kita bahwa banyak sekali pengobatan yang disebut alternatif, padahal pengobatan utama sebenarnya. Iya. Itu dulu sekarang disebut alternatif justru kebalik. Kalau zaman dulu sebelum utama ada medis, kedokteran, itu pengobatan utama. Itu budaya kita itu banyak sekali ada di lingkungan kita, masyarakat kita. Nah, nanti akan kita undang juga. Undang. Tukang parkir? Boleh. Pejabat yang diparkir juga boleh. Bukan tukang parkir. Karena ini sebentar lagi banyak pemakiran pejabat. Pemakiran ya. Karena ganti komandan. Maka banyak pejabat diparkir dulu. Ini juga pemilu 2024 ini sangat luar biasa ya. Ya. Pilkada juga 2024. Ini tahun politik. Tahun politik benar-benar. Jadi restart kekuasaan. Restart kekuasaan. Saat ini adalah restart kekuasaan di mana presiden, wakil presiden baru, otomatis menteri-menterinya juga baru, DPR-nya baru, DPD-nya baru.
Gubernurnya baru? Gubernurnya baru, bupati wali kota baru. Wih, luar Jadi biasa. November nanti kita setelah ini Pilpres selesai, maka sebulan 2 bulan yang akan datang setelah penetapan KPU, Ya. berapa persen partai-partai politik mendapatkan suara dan pembagian kursi akan terjadi, masih dalam proses, maka lobby-lobby politik lokal terjadi. Bahkan menjadi kemudian sampai rekomendasi dari DPP partai masing-masing sesuai dengan kursi yang dimiliki di Dewan, berapa persen bisa mencalonkan siapa. Nah, ini lobby politik udah mulai. Sebaiknya dibicarakan di meja makan. Meja makan supaya tidak kisruh, supaya tetap dingin. Yuk. Sambil minum kopi. Monggo kopinya enak itu kopinya. Gitu ya. Jadi di meja makan ini kita akan membahas bermacam hal. Ya. Entah itu seni, budaya, politik, olahraga, dan semuanya kita bicarakan. Berbagi pengalaman. Yang pasti tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Ya. Yang ada orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman. Berpendidikan. Jadi kita saling berbagi pengalaman orang lain bisa yang dirasakan kita tidak mengalami tapi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga yang baik kita manfaatkan, yang kurang baik pun kita ceritakan supaya tidak dilakukan oleh orang lain. Bahkan kegagalan itu juga sebagai keberhasilan yang tertunda, itu bisa dibahas di meja makan. Kenapa gagal? Misalnya mantan caleg. Loh, yang penting kan tercatat di lembaran negara sebagai mantan caleg calon legislatif. Aduh gitu. Dan itu udah luar biasa. Luar biasa. Dari 270 juta caleg itu hanya sekian ribu yang jadi caleg. Yang bisa jadi caleg. Itu Luar biasa. Caleg nomor 1. Wah, ngeri kan. Jadi atau tidak jadi, mereka sudah mantan mewarnai. caleg namanya juga boleh. Mereka sudah mewarnai. Jadi ini juga akan kita undang. Jadi caleg yang berhasil menjadi legislatif maupun mantan caleg. Nah, hebat kan kalau kita ngundang kepada yang saya hormati mantan caleg. Kita harus hormati loh. Iyalah. Jadi jerih payah mereka dalam proses pencalonan diri menjadi anggota legislatif, kita akan undang. Kita akan memberikan sebuah warna bagi masyarakat bagaimanapun walaupun belum berhasil pernah menjadi calon legislatif. Kiatnya apa? Gitu kan, apa yang telah dilakukan dan mengapa gagal. Dan bagaimana rasanya orang gagal. Bagaimana mengatasi kegagalan itu. Ketika kegagalan itu sudah bisa dibicarakan, apalagi ditertawakan, itu sudah selesai menurut kita ya. Selesai. Sudah selesai. Kegagalan itu tidak usah tangisi. Tapi kegagalan adalah batu loncatan untuk keberhasilan. Semua orang pasti sudah pernah gagal. Sudah pernah gagal. Nah, kita jangan terlalu lama membicarakan kegagalan. Supaya podcast kita ini penuh keberhasilan. Itu. Nah, kita undang juga yang sukses. Benar. Jadi orang-orang yang berprestasi di dunia usaha, orang-orang yang berprestasi di dalam dunia seni, berprestasi di dalam olahraga, dan juga yang berhasil lolos di parlemen, kita akan undang. Siap. Bagaimana kiat-kiatnya untuk memenangkan pileg, dan bahkan juga pejabat-pejabat pilihan rakyat seperti kepala desa yang berhasil dan maupun yang gagal, dan juga gubernur, bupati kita akan undang. Bagaimana kiat-kiatnya bisa menang. Ya, semoga ruang meja makan ini bisa memberi pilihan dan warna. Nuansa agar bagaimana to be sukses lah. Jadi sukses di dalam pilkada, sukses dalam legislatif. Belajar dari pengalaman orang lain. Inilah kita bisa sambil bersendaguru, sambil menikmatin suguhan yang ada di meja makan dan minum-minum. Gitulah kira-kira. Yang pasti harus ada makanan ya. Jadi kita mau makan nih. Selamat berjumpa di meja makan selanjutnya. Terima kasih.